Halo YouTube, kembali lagi dengan Imo Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari subscriber ya, atau komen yang ada di YouTube saya. Kebetulan komen ini menarik. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada komen dari teman kita yang bertanya, saat ini ramai orang-orang pakai metode SMC, trader 1 menit. Tolong dibahas dan dikupas tuntas setajam silet ya. SMC itu kalau nggak salah ini ya, Smart Money Concept ya, SMC. Well, saya sudah tahu ini kalau nggak salah sudah lama sebenarnya, tapi ya oke, kita bahas lah. Oke, jadi pertanyaannya dia adalah trader 1 menit. Premisnya adalah trader 1 menit menggunakan metode SMC. Aduh, keceplosan saya. Dan dikupas. Gini teman-teman, saya harus melepaskan diri saya dari personal saya karena ini adalah suatu subjektivitas ya. Saya bicara secara subjektif dari perspektif saya sebagai seorang trader. Oke. Yang pertama adalah teman-teman harus memahami bahwa suatu metode itu diciptakan punya tujuan. Ya, suatu metode diciptakan punya tujuan. Nah, apakah teman-teman tahu metode yang teman-teman pakai tujuannya apa? Nah, ya kan? Jadi, teman-teman sebenarnya harus mengetahui Smart Money Concept tujuannya apa sih? Ini Smart Money Concept tujuannya apa? Apa dia punya tujuannya, goalsnya apa? Gitu. Ini goalsnya kemana? Metode ini, gitu, ya kan? Mungkin ada yang bilang Smart Money Concept itu adalah trading seperti market maker. Well, kalau perspektifnya seperti ini, saya bisa bantah. Pertama adalah tidak ada satupun orang yang bisa trading seperti market maker. Nggak ada. Cara trading market maker itu nggak ada yang tahu. Kalau semua orang tahu, kalau ada orang yang tahu bagaimana market maker itu trading, ya dia tidak disebut market maker dong. Ya, paham ya teman-teman? Jadi seperti teman-teman, logiknya begini, ya. Saya melihat ada orang membuat suatu roket, ya. Jadi saya melihat ada orang membuat suatu roket. Ya, kata kunci di sini adalah roket. Nah, pertanyaannya, siapa yang buat roket ini? Ya, sudah pasti dia adalah seorang saintis. Ya, dia adalah seorang saintis, dia adalah seorang profesor. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa membuat roket? Gitu loh. Bisa. Orang bilang, yes. Tapi bisa itu seperti apa? Konteksnya. Gitu loh. Jadi, trading seperti market maker, ini konteksnya seperti apa dulu? Gitu loh. Bisa apa dulu? Jadi kayak kita melihat, oh ada orang bisa membuat roket nih. Kalau ditanya, bisa nggak sih kita buat roket? Of course bisa, karena yang buat roket adalah manusia. Kita adalah manusia. So, kalau kita ngelihat dari filosofi dasarnya, roket ini diciptakan oleh yang namanya human. Oke. Otomatis kalau kita adalah human, kita punya kemungkinan bisa membuat roket. Tetapi pada kenyataannya, yang bisa bikin roket, orangnya itu-itu aja. Gitu loh. Orangnya itu-itu aja, dia-dia aja gitu, mereka-merekanya aja. Nah, sekarang kembali ke market maker. Kita bilang kita bisa trading seperti market maker. Sekarang kita lihat, market maker ini, siapa sih yang dianggap market maker? Ya, big fund. Ini dulu, big fund. Yakin big fund pakai technical? Ayo. Smart Money Concept ini kan technical. Iya kan? Ini kan technical. Sip. Bukan fundamental kan? Namanya Smart Money Concept. Sekarang saya tanya, apakah big fund menggunakan technical? Siapa yang bisa jamin di sini? Ayo, iya kan? Belum tentu, kata kuncinya kan?
belum tentu big fund menggunakan teknikal. Nah, terus bagaimana dong trading seperti market maker? Market makernya aja belum tentu menggunakan teknikal. Nah, disinilah kerancuan dari suatu metode kalau kita nggak tahu goals-nya. Orang bilang smart money konsep ini bisa mengetahui istilahnya di mana likuiditas berada. Dari saya baca buku ya, tahun 70-an, buku-buku yang sudah dikeluarkan oleh ibarat kata Dow Jones, ya buku-bukunya para trader profesional seperti Bill William, ya rata-rata orang-orang di zaman itu tidak bicara mereka bisa melihat likuiditas. Kenapa? Ya karena likuiditas itu hanya tentang order, stop order, limit order, hanya itu. Jadi yang dianggap likuiditas itu apa gitu ya. Jadi saya tidak membahas dulu semenitnya ya, tapi saya mencoba menggali lebih dalam dulu karena saya sudah kenal SMC ini, saya sudah kenal ya gitu. Kenapa? Karena banyak kerancuan, katanya ini seperti trading seperti market maker gitu loh, yaitu teknikal. Nah, apakah big fund menggunakan teknikal? Market maker seperti apa yang dia maksud? Nah, pertanyaannya apakah benar harga digerakkan oleh big fund? Gimana kalau saya bilang harga itu digerakkan oleh misalnya central bank gitu, CB. Misalnya teman-teman trading forex gitu, atau trading kripto, harga digerakkan central bank atau digerakkan sama exchanger misalnya. Ayo, coba kita pikirkan. Nah, apakah central bank dan exchanger menggunakan teknikal? Ya, pertanyaannya di situ dulu. Kalau exchanger atau central bank menggunakan teknikal, teman-teman harusnya tahu bahwa dalam tahun ini itu ada koin kripto yang namanya Luna. Luna turun, itu sudah melewati, kalau saya bilang itu rasio yang sudah tidak masuk akal, yaitu langsung 0, ya kan? Kalau pakai teknikal udah nggak masuk akal. Kenapa? Ya karena semua low dari yang sudah naik bertahun-tahun itu sekali diseret seperti ini langsung cut. Nggak guna teknikalnya. Berarti pertanyaannya apakah central bank, apakah exchanger menggunakan teknikal? Atau mereka menggunakan yang kita sebut the algoritma. So, smart money concept, kalau dia trading seperti market maker, ya, kita harus tanya untuk teman-teman yang pakai SMC ya, saya nggak nyalahin SMC-nya, tapi ini kan saya sudah bilang di awal ya, bahwa saya keluar dari personal saya ini subjektif. Ini subjektif teman-teman, ini dari opini saya. Opini seorang yang berpikir secara abstrak, yang dimana menggali lebih dalam pemahamannya ini seperti apa, bukan teknikalnya. Saya tidak peduli teknikal seperti apa guys, ya, gitu. Karena smart money concept ini katanya bisa trading 1 menit setajam silet. Ya, nah itu kan saya harus tahu dulu tujuannya apa, kok 1 menit misalnya kayak gitu ya. Nah sekarang saya beda lagi ya, smart money konsepnya saya bawa ke sini ya. Jadi smart money konsep ini istilah ya yang dipakai oleh para pecinta teknikal ya, yang menggunakan istilah-istilah aneh. Teman-teman boleh setuju, boleh ngamuk, boleh. Karena saya sudah misahin personal saya, jadi tidak masalah. Kenapa saya menggunakan istilah aneh ya? Karena smart money concept ini aneh-aneh istilahnya. Gitu loh. Ya, saya banyak itu ngelihatnya. Dan ini bukan tahun sekarang munculnya, udah lama. Ya, cuman dulu nggak laku. Gitu loh. Karena dulu tradernya pintar-pintar. Ya, banyak pertanyaan. Kalau sekarang trader ngelihat, oh yang penting ini keren pakai. Keren sama dengan pakai. Nah, kata kuncinya kan. Keren sama dengan pakai. Nah, kalau yang saya lihat ya, dari dulu, SCMC ini rata-rata yang sering dibahas itu kan adalah liquidity. Kemudian structure-nya ya, structure break-nya itu ya.
structure break yang biasa disebut apa itu BOS sama COC apa itu. Kemudian untuk entry-nya ya, untuk entry point atau decision point-nya mereka pakai istilah OB ya, order block. Order block. Ribet banget istilahnya. Oke, jadi paling sering kan membahas SMC itu ini aja. Pernahkah teman-teman bertanya bahwa ini datangnya dari mana? Ayo. Ya, pernahkah teman-teman bertanya BOS dengan COC ini datangnya dari mana? Nah, itu teman-teman harus cari tahu dulu. Karena SMC ini kan kebanyakan menggunakan istilah ini nih untuk konfirmasi istilahnya tren market gitu, tren harga, arah harga lah, trennya seperti apa, entah naik, entah turun. Misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman harus tahu ini dibikin oleh si SMC yang mana? Karena SMC ini banyak banget. Ya, istilahnya kan SMC ini kan mentornya banyak banget, dan SMC ini kan kayak bola liar juga gitu loh. Pokoknya orang yang penting dia pakai ini udah disebut SMC. Yang penting saya sudah tahu namanya, oh ini disebut order block, BOS, COC, udah saya SMC trader. Bola liar, ini namanya bola liar gitu, bola panas gitu, bola api yang nggak tahu siapa yang megang gitu loh. Pokoknya kalau saya bisa nandain liquidity, saya SMC trader nih, saya sudah bisa baca market. Really? Seriously? Ya, apakah itu kebenaran gitu? Ya, nah itu teman-teman harus cross check. Saya nggak ngebahas teknikalnya ya, saya nggak peduli teknikal seperti apa ya. Saya nggak peduli bentuknya seperti apa. Kenapa? Kalau dia masih menggunakan ya high dan low untuk marking, kemudian masih menggunakan candlestick untuk marking, dan kemudian masih menggunakan harga untuk marking, iya nggak ada bedanya. Gitu loh. Iya nggak ada bedanya dengan metode-metode yang sudah lama hadir gitu loh. Ya kan, sama aja, hanya beda istilah aja gitu loh. Kayak gitu ya. Nah, seandainya nih teman kita ada contoh, asik sih sebenarnya. Tapi saya nggak ada contohnya dia, maksudnya gimana ya. Tapi yang kita bahas pertama ini dulu, sehingga kita punya pikiran yang lebih luas dulu. Ya, karena kalau kita langsung apa istilahnya, kita langsung bahas tentang 1 menitnya, saya rasa ini tidak objektif nanti. Ya. Makanya di sini saya harus datang dari subjektif dulu biar bisa objektif. Oke. Nah, dari SMC-nya mungkin kita akan bahas lebih panjang lagi nanti ya di sesi yang lain ya. But SMC ini teman-teman harus pertanyakan dulu ya, goals-nya apa? Ini jangan ngomong goals-nya itu risk reward-nya besar. Karena itu hanyalah ilusi, teman-teman. Ya, jangan percaya. Oke. Kemudian tentang kata trading seperti market maker, ini market maker yang dia maksud seperti apa? Apakah market maker menggunakan teknikal? Nah, ini teman-teman harus jawab ini. Ya, harus jawab ya. Jadi tanya, apakah Warren Buffett itu market maker dan apakah Warren Buffett itu menggunakan teknikal? Nah, teman-teman harus tanya dulu. Gitu. Ya, apakah misalnya George Soros itu adalah market maker yang dimaksud, dan apakah George Soros menggunakan teknikal? Nah, itu teman-teman harus tanya dulu, riset dulu. Jangan sampai teman-teman nanti terjebak. Gitu. Ya, karena ini sudah misalnya dalam komunitas saya gitu, maksudnya dari senior-seniornya saya, jadi kami sudah membahas ini sudah lama, ya sudah beberapa tahun yang lalu gitu, tentang fenomena smart money konsep ini, yang dimana ya di situ kami sudah banyak sekali perdebatan bahwa ya smart money konsep itu harus dicari dulu dasar filosofinya, goals-nya apa, ya bagaimana dia punya perspektif teorinya seperti apa. Ya, dan makanya teman-teman harus tahu istilah-istilah ini itu datangnya dari mana. Istilah-istilah ini. Jangan sampai teman-teman nggak tahu dan akhirnya sebenarnya hanya ikut-ikutan. Gitu, takutnya seperti itu. Ya. Oke, kita bahas tentang 1 menit. Jadi, logiknya adalah SMC itu trading 1 menit. Bisa trading 1 menit. Oke, well. Kalau ditanya, apakah SMC saja yang bisa trading 1 menit? Enggak lah. Semua metode bisa trading 1 menit. Semua metode. Ya. Bahkan yang cuma pakai support resist nih, 1 menit bisa. Bisa 1 menit menggunakan support resist. Ya. Nggak ada masalah. Sama saja. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah
menggunakan metode SMC dengan time frame 1 menit ini legit. Legit dalam arti bisa kita ikuti. Saya bisa bilang begini, guys. Karena saya bukan trader 1 menit ya. Saya bisa memberikan perspektif teman-teman 3 hal. Yang pertama adalah teman-teman harus ingat bahwa ini loh, trading 1 menit atau trading time frame kecil itu problemnya adalah ini. Time for thinking and planning. Ini planning is very less. Ya, teman-teman harus tahu ini dulu ya. Jadi waktu untuk berpikir dan merencanakan itu sangatlah singkat. Kalau kita trading 1 menit ya, itu terlalu singkat. Jadi ini akan melibatkan yang namanya nanti emosi. Gitu. Kenapa emosi? Karena singkat, kita takut ketinggalan. Akhirnya apa? FOMO. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita melihat dari segi time to value. Ya. Dari segi time to value. Time to value maksudnya apa? Kalau kita entry 1 menit, SL-nya berapa menit? Kena SL itu berapa menit? Kena TP itu berapa menit? Oh, kena SL-nya 5 menit. Kena TP-nya mungkin 20 menit. Oke, jadi kalau dia kena SL, itu 5 menit udah kena SL ya, karena time frame-nya kecil. Hanya 2-3 candle aja sudah kesapit, gitu lah, udah kena SL. Nah, so let's say kita ambil lah, kalau kena SL itu 10 menit. Let's say gitu ya, kita bahas ya. Jadi, 10 menit. Nah, pertanyaannya di sini time to value-nya. Value-nya itu dengan time 10 menit. Kalau teman-teman menggunakan resiko, ya, resiko 1R ya. Resiko teman-teman misalnya itu adalah $20. Teman-teman logik nggak sih kehilangan $20 dalam waktu 10 menit? Logik nggak? Kehilangan $20 dalam 10 menit. Ya, which is 300.000 mungkin. Ya, ikhlas nggak misalnya di dunia nyata 300.000 ini hilang dalam 10 menit? Jangan asal pakai, tapi logiknya dipakai dulu. Karena ini resiko. Karena kalau menurut saya, misalnya resiko saya, ya, resiko saya misalnya adalah $150, which is ini sekitar 2 juta. Kalau saya trading pakai 10 menit, pakai 1 menit nih, kena SL-nya 10 menit, saya jelas nggak masuk di akal. Kehilangan 2 juta dalam waktu 10 menit. Itu yang namanya time to value. Waktu yang dibutuhkan dibandingkan dengan suatu value. Entah itu hilang, entah itu didapatin. Saya nggak peduli kalau dia kena TP, yang saya peduli kalau dia kena SL. Karena trading, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, saya lihatnya resiko dulu. Masalahnya duit gue itu duit yang gue cari pakai keringat. Resikonya yang gue lihat dulu, gitu loh. Kalau misalnya ujung-ujungnya ini resikonya terlalu tinggi, yang nggak akan gue jalanin. Masalahnya itu duit-duit gue, gitu. Logiknya seperti itu, teman-teman. Gitu loh. Karena duit ini kan duit kita cari sendiri, bukan dikasih orang, bukan kita dapat dari air hujan gitu loh. Ya. Jadi kita harus uji dulu di situ. Ya, time to value-nya. Misalnya, karena dia trading 1 menit, 1 hari, kira-kira berapa trade? Kira-kira berapa trade? Let's say 10 kali lah. Dari 10 kali kita ambil, ya, resiko paling aneh. Ya, 5-5 deh. 5 kali loss, ya, 5 kali profit. Let's say gitu. Nah, pertanyaannya, kalau masih skenario seperti ini, kita bisa bilang, ini masih profitable. Karena ketutup oleh rasio. Iya, of course. Tetapi, itu akan berbeda hasilnya kalau ketika teman jalanin hasilnya seperti ini. Teman-teman ngalamin loss berturut-turut 5 kali. Ya, jadi seperti kehilangan, sudah kehilangan 10 juta nih. 2 juta, 2 juta, 2 juta, 10 juta hilang. Dalam waktu mungkin nggak nyampe 1 jam. Kurang dari 1 jam. Gitu loh. Apa yang terjadi? Stres, emosi, nggak lanjutin trading. Aku yakin, teman-teman. Saya yakin, pasti teman-teman nggak lanjutin trading. Walaupun di sini hasilnya pasti profit. Why? Ini nggak seimbang. Dalam 1 jam, teman-teman kehilangan 10 juta. Orang di luar sana kerja 1 bulan dapat 10 juta. Artinya apa? Ini sudah mendekati yang namanya high risk. Dan kita sebagai seorang trader, saya menjauhi high risk. Karena saya melihat time to value-nya worth it nggak? Kalau nggak worth it, no, I don't care. Gitu. Ya. Jadi kalau trading 1 menit secara time to value sangat resiko tinggi. Sangat. Baru entry jam 10 lewat 5 udah kena SL.
kita nggak ngomongin TP nih, karena kalau ngomongin TP semua metode mah benar, gitu loh. Kalau ngomongin TP semua metode benar, gitu loh. Logiknya orang berjudi pun benar jadinya, karena kita melihat skenario terbaik. Efek dari judi kan adalah kaya raya, gitu loh. Tapi kan kita nggak bahas kita nggak ngebahas TP-nya, kita nggak ngebahas reward-nya. Saya nggak melihat ini dulu. Ini tuh terakhir, karena kalau skenario terbaik seperti saya bilang tadi ya, lu berjudi pun kalau skenario terbaik yang lu lihat ya lu nggak akan ngelihat resiko, gitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu kalau saya dibilang adalah resiko mekanisme, gitu. Mekanisme risk. Apa sih mekanisme risk? Jadi resiko yang datang dari mekanisme pasar itu sendiri. Misalnya nih, kalau di forex atau di futures kita punya yang namanya, kalau kita bilang itu fee, ada fee komisi teman-teman, fee atau komisi ya. Nah komisi ini dilihat dari jumlah lot, ya. Kalau misalnya teman-teman open satu lot, itu komisinya $10. Ini entah loss entah profit tetap harus bayar komisi tuh. Seandainya teman-teman satu hari tradingnya taruhlah 10 kali, total 10 lot, itu kalau lotnya sama semua, bisa jadi beda kan, itu teman-teman sudah otomatis hilang $100. Ini nggak ngomongin profit dan loss dulu, dari entry aja sudah loss nih, modal dasarnya aja udah kena, sunk cost namanya. Jadi teman-teman satu hari kehilangan 1,4 juta misalnya, ya, kehilangan 1,4 juta, itu baru dari komisinya, baru dari mekanisme risk, belum ditambah dengan loss yang di sini. Jadi menurut saya menggunakan metode SMG di time frame terlalu kecil. Metodenya saya nggak bahas ya, tapi mekanisme dari cara jalannya itu nggak worth it, ya. Jadi jawaban saya adalah tidak worth it, gitu loh. Nggak worth it, nggak bagus. Kenapa? Karena kita sebagai seorang analis ya, saya ini orang paling banyak ngurusin data guys, data science, data engineering. Nah, kalau dari data seperti ini kita sudah tahu resikonya seperti apa dan segala macam, ya kesimpulan saya simple, ini nggak akan worth it untuk dijalankan. Kelihatannya keren, wah dalam 5 menit saya bisa profit, ayo kita uji, dalam 1 tahun kita jalanin, konsisten nggak kamu? Belum tentu loh, ya, belum tentu loh kamu konsisten sampai setahun. Bisa jadi ketika shit happen ya, ketika ada suatu momen di mana market ini memang lagi kacau, kena SL semua entry kita di hari itu, bisa jadi kita kena mental gitu, emosi kita nggak terkontrol, ya. Jadi metode apapun itu sebenarnya menurut saya sama saja. Tetapi kalau tradingnya di 1 menit terlalu kecil time frame-nya, yang pertama kita nggak punya waktu untuk planning teman-teman, kita nggak punya waktu untuk mikir, karena baru 10 menit market sudah ngapain, kita entry lagi, jadi kayak dikejar waktu. Nah itu kan bukan trading namanya. Mungkin orang bilang scalping, tapi kan scalping itu banyak yang ngelakuin. Iya, banyak yang ngelakuin, tapi bukan Anda. Banyak bukan berarti Anda juga harus ke situ. Seperti teman-teman ke pasar, teman-teman lihat, ya teman-teman ke pasar nih, oke, masuk di pasar. Nah, di pasar teman-teman lihat di kiri dan di kanan. Ya, oh yang di sini ramai, di sini ramai. Pertanyaannya, kalau tujuan teman-teman membeli di toko yang di sini, ya toko X, yang di sini ramai, ngapain teman-teman ke sini? Because teman-teman punya goals sudah ada di sini. Sama seperti kita trading. Oh banyak scalper nih yang sukses, banyak scalper ini mayoritas yang tiap hari kerjaannya bolak-balik market. Ya of course banyak, tetapi banyak itu belum tentu kamu harus ke situ juga gitu loh. Karena goalsnya beda. Kamu nyarinya apa? Teman-teman nyarinya apa nih? Gitu loh. Jangan sampai di sana ramai ikut, di sana ramai ikut, tiba-tiba apa? Datang polisi grebek, ternyata judi ayam. Gitu loh logiknya. Takutnya apa? Ikut ramai, ternyata itu salah. Gitu loh. Hati-hati loh, orang ramai belum tentu ada sesuatu yang menarik loh. Ya kan? Pernah lihat orang judi ayam nggak? Ya, teman-teman kalau pernah nonton judi ayam pasti lihat orang ramai. Ya, ngebunder kayak gini. Ramai kan? Orang dari luar, dari jauh lihat, wah ramai, ada apa? Dikira di sini ada atraksi, ada apa? Ternyata orang judi. Nah,
itu adalah salah satu analogi yang kalau teman-teman nangkap itu you get my point gitu loh. Ya, hati-hati gitu ya. Jadi saya lebih consider 3 hal ini. Kalau trading di time frame terlalu kecil, yang pertama nggak ada waktu buat kita itu apa ya, kayak mikir gitu loh, bikin logika dulu keputusannya apa dan sebagainya. Kemudian dari value terlalu high risk, resikonya terlalu besar. Ya, karena nggak worth it aja gitu, kehilangan sekian-sekian dengan waktu yang singkat, saya rasa itu nggak worth it. Kemudian dari resiko mekanismenya, kita kena komisi teman-teman. Karena semakin kecil time frame, maka semakin kecil batasan SL. Ya kan? Tujuan mereka menggunakan time frame kecil itu untuk mengecilkan batasan SL. Ya kan? Tujuannya itu. Nah, ketika mengecilkan batasan SL, otomatis lot-nya yang besar. Karena SL-nya yang kecil, gitu. Karena kalau SL-nya besar, lot-nya yang kecil, gitu loh. Ya kan? Karena SL-nya besar. Tapi kalau SL-nya kecil, ya lot-nya yang besar. Nah, lot besar ini kita bayar komisi biasanya. Nah, komisi di forex itu lumayan teman-teman gitu loh. $10 itu kena komisi, satu lot itu kena komisi $10 gitu. Jadi kalau satu hari kita trading 10 kali udah $100, dan ini nggak worth it gitu. Makanya saya sendiri untuk trading itu ya 1 minggu paling cuma 2 kali gitu. Hanya 2 kali dengan resiko yang sudah saya atur. Nggak trading 1 menit gitu, enggak. Karena saya tahu gitu loh, resikonya adalah secara value nggak worth it. Kalau misalnya saya trading, resiko saya misalnya $50, saya butuh nunggu 3 jam baru kena SL gitu loh. Ya nggak apa-apa, worth it gitu, 3 jam baru kena SL. Lah daripada nunggu 5 menit kena SL kan mending 3 jam. Paling tidak dalam 3 jam itu saya masih punya waktu. Punya waktu untuk apa ini? Berpikir. Misalnya ini salah, apa yang harus saya lakukan? Misalnya ini benar, apa yang harus saya lakukan? Saya masih punya waktu. Karena saya punya jeda dari entry ke SL itu 3 jam. Ya, dari entry saya ke SL itu 3 jam. Jadi saya masih punya waktu untuk berpikir. Saya masih bikin kopi dulu. Saya masih bisa bikin kopi dulu. Saya masih bisa beli kopi dulu di Starbucks. Ya, saya masih bisa, mungkin karena saya pusing, gerah, mandi dulu, kita shower dulu, atau mandi di kolam renang dulu. Masih bisa. Atau karena kita misalnya ngerasa ini sumpek, kita keluar, kita ngerokok dulu, sebungkus 2 bungkus. Masih bisa. Tapi kalau 5 menit sudah kena SL, apa yang harus dipikirin? Itu kayak seperti teman-teman pergi ke toilet, datang lagi, udah kena SL. Ya, nggak kena sih, tapi candle-nya sudah seperti ini, saya kasih analogi. Jadi ini batasan SL kita, nah, ini candle-nya sudah begini nih. Udah mau dekat nih. Dia lagi diam. Tinggal dikit lagi, teman-teman lihat, kena SL, habis. Itu kadang kayak gitu tuh. Kalau time frame-nya terlalu kecil ya, dan semakin kecil time frame, teman-teman itu akan mengalami psikologis yang lebih buruk. Ya, ingat ya teman-teman, Buffett sendiri itu kan investor, dan Buffett sendiri sering bicara bahwa yang namanya kita bermain ya bahasanya gitu, kayak yang dimana kita menggunakan uang kita nih untuk kita mainkan di yang namanya pasar finansial gitu. Saya jelasin pelan-pelan ya. Jadi kita itu nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa pengen cepat-cepat ya. Kita itu butuhnya tuh justru karena kita berada di situ, harusnya kita duduk lebih lama. Analoginya seperti itu ya. Jadi kayak seperti teman-teman ke kasino, teman-teman anggaplah ini teman-teman masuk kasino. Oke, saya hapus dulu. Oke, jadi ini adalah salah satu kasino. Nah, teman-teman masuk ke sini, chat ya, kemudian teman-teman udah masuk ke ruangan. Nah, ketika teman-teman masuk ke yang namanya kasino, tempat judi nih, yang teman-teman harus lakukan adalah sebisa mungkin lama di dalam. Lama di dalam kata kuncinya. Karena apa? Karena kalau teman-teman lagi di dalam, teman-teman bisa dapat uang. Kalau teman-teman sudah keluar dari kasino, nggak bisa lagi dapat uang. Artinya uangnya udah habis. Sudah bankrupt, bangkrut ya. Analoginya seperti itu loh yang dipakai. Ya, jadi ketika kita masuk ke dalam yang namanya pasar finansial, ya, kita sebisa mungkin harusnya bertahan di dalam. Kita still on the table gitu loh. Kita masih duduk di table, kita masih minum istilahnya bir, kita masih main gitu loh. Sejudi-judinya kita anggap itu, kita masih main di dalam. Jangan keluar cepat, karena duitnya di dalam. Duit itu kan di dalam. Kalau teman-teman sudah keluar, sudah exit ya, apa yang teman-teman dapatin berarti teman-teman sudah habis chipnya, udah bangkrut gitu loh. Nah, itu yang dilakukan si Warren Buffett itu di saham. Ya, dia sebisa mungkin bertahan lebih lama, yaitu dengan cara menggunakan investment atau horizon period yang lama. Bertahun-tahun dia gunakan itu.
Nggak bisa Buffett tiap hari tektokan saham nih, tektok. Nggak bisa, nggak bakal kaya. Yang dia lakukan adalah beli hari ini, saya tunggu diam. Yang penting saya sudah analisa, gitu, saya sudah punya keputusan, dan ini worth it. Seperti secara teori misalnya dia punya duit misalnya $10.000, ya, dia investment ini selama 2 tahun. Nah, tinggal dia hitung 2 tahun ini $10.000 jadi berapa? Jadi 40.000, gitu loh. Jadi dia nunggu 2 tahun untuk mendapatkan 40.000, yaitu 4 kali lipat dari ini. Worth it nggak? Oh, worth it, dia lakukan. Sama kayak kita trading, gitu loh. Ada resikonya, ada rewardnya. Nah, tinggal kita lihat worth it nggak sebenarnya, gitu loh. Kalau nggak worth it, jangan dilakukan. Karena hanya terpancing oleh kata-kata istilah smart money concept, trading seperti market maker, gitu ya. Jadi saya sebenarnya malas bahas ini di YouTube. Kenapa? Karena akan menimbulkan suatu perdebatan. Tetapi kalau ini saya bicara dengan teman-teman saya yang rata-rata orang yang well educated, orang-orang yang memang sudah lama di pasar finansial, ya kami berdiskusi dan membahas ini dari sisi resiko dulu, gitu loh. Karena kami adalah orang-orang yang ingin bertahan lebih lama. Jadi yang kita lihat itu adalah risikonya dulu seperti apa. Yang namanya kita trading di pasar finansial, jangan ngomongin metode dulu. Yang diomongin dulu adalah perencanaan resiko dulu. Kalau ngomongin metode, saya rasa metode apapun itu bisa loss. Mau tradingnya dia bilang seperti market maker lah, seperti adiknya market maker lah, kakaknya market maker lah, bapaknya market maker lah, itu pasti bisa loss. Kalau bisa loss berarti yang diomongin adalah resiko. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu masih menyukai hal-hal yang sifatnya terlalu teknis, teman-teman akan terjebak ke dalam suatu situasi yang dimana teknikal itu sangat gampang memancing istilahnya curiosity dari trader yang baru-baru, yang dimana dia melihat bahwa oh metode ini keren banget, bisa sekian, ya. Sekarang saya tanya, bisnis apa yang paling menguntungkan, ya kan? Orang bilang oh bisnis yang paling menguntungkan ya kita jualan, misalnya jualan barang-barang yang istilahnya itu selalu dipakai orang. Contoh Unilever, jualan sampo, bedak bayi yang gitu-gitu. Ya selalu orang butuhin. Salah, saya bilang. Salah. Bisnis yang paling menguntungkan itu adalah jualan narkoba, saya bilang. Jualan drugs. Jualan obat-obatan. Tetapi apa? Itu dilarang. Nah, itu loh maksud saya. Kalau teman-teman terlalu tertipu dengan, oh ini bisa menguntungkan, takutnya terjebak seperti itu tadi. Kenapa? Ya karena metode itu bikin orang curiosity, bikin orang tertarik. Wah, menarik ini. Nah, saya takutnya teman-teman seperti terjebak dalam bisnis narkoba, gitu loh. Itu yang saya nggak mau. Namanya trading nih, teman-teman. Ada banyak tujuan orang di dalamnya. Ada banyak tujuan orang-orang di dalam dunia trading itu banyak macam tujuannya. Jangan kira mereka membantu Anda cuma-cuma. Pasti punya tujuan, gitu loh. Hati-hati, apalagi kalau sampai teman-teman itu perspektifnya sampai berubah 180 derajat. Berarti dia berhasil melakukan brainwash, yaitu mempengaruhi belief sistemnya teman-teman untuk mempercayai bahwa ini benar. Seperti saya bilang tadi, ya. Jadi takutnya apa? Nanti teman-teman terjebak dalam suatu yang namanya istilahnya itu ya kartel, gitu loh. Ya, sudah terjebak di dalam kartel. Saya bilang, kenapa? Dalam dunia nyata, kartel itu, ya, kalau misalnya ada anggotanya yang sudah ketangkap, pasti dibunuh. Biar apa? Biar anggotanya nggak bocorin rahasia-rahasia bisnisnya. Nah, kalau teman-teman sampai bisa kena brainwash dari suatu teknikal yang kelihatannya legit, tanpa teman-teman tahu goals dari teknikal ini apa, dan diimplementasikan ini cocok apa enggak, kemudian teman-teman selidiki dulu kenapa dia nyebut ini, nyebut itu, tanpa teman-teman paham, takutnya teman-teman malah terjebak dalam situasi seperti kartel narkoba. Yang pada ujungnya, at one day, teman-teman akan ditembak mati juga suatu saat. Siapa yang nembak mati? Yang eksekusi pasti market nanti. Ya, nanti market itu yang mengeksekusi teman-teman. Entah cara eksekusinya itu dengan propaganda psikologis, maupun dengan menghabiskan uang teman-teman, yaitu dibangkrutin, dikasih margin call. Banyak macam, ya, gitu loh. Karena apa? Karena kita nih, saya misalnya, dan teman-teman saya, itu kita belajar trading itu tidak melihat dari suatu metode aja, teman-teman.
kita bicara trading itu hampir tiap minggu selalu kita diskusi. Nah, jadi kalau kita ngomongin teknikal, saya rasa ngomongin teknikal itu terlalu naif, terlalu menyembunyikan apa tujuan kita gitu loh. Kenapa? Karena pada dasarnya teknik ya, saya bilang teknik itu nggak bisa dikopi. Ya, teknik itu nggak bisa dikopi. Artinya apa? Misalnya ada suatu cara untuk mencapai tujuan. Contoh, ya, ini tujuan kita. Nah, ada orang yang datang ke tujuan ini menggunakan jalan kaki. Ada orang ke tujuan ini naik sepeda. Ada orang ke tujuan ini naik motor. Ada orang ke tujuan ini naik mobil. Sekarang saya tanya, apakah dari orang-orang ini, ya, kalau kita kasih option, kamu jalan kaki, nggak pakai motor aja, nggak mau, karena dia pengennya sehat. Saya untuk mencapai ke sini, saya jalan kaki aja, karena saya pengen sehat. Yang pakai motor, kamu nggak mau pakai mobil aja, nggak mau. Saya suka membawa motor, saya suka kendaraan motor, saya suka istilahnya riding gitu. Saya nggak suka driving, saya nggak suka nyetir, saya sukanya ini mengendarai motor, saya sukanya ngebut-ngebutan gitu loh. Saya nyamannya naik motor sendiri gitu misalnya. Ya nggak cocok. Kemudian ada yang naik mobil, ditawarin, kamu nggak mau naik helikopter aja? Ah, nggak mau. Saya nyaman naik mobil gitu loh, karena saya bisa ngelihat spion kiri kanan gitu loh. Saya bisa menikmati AC gitu. Karena di helikopter nggak ada AC-nya gitu loh. Mungkin ada helikopter AC-nya juga, nggak tahu juga ya. Nah, terus yang naik helikopter ditanya, gimana, mau nggak naik jet pribadi? Aduh, nggak nyaman. Saya suka helikopter. Suaranya itu saya senang sekali. Ya, saya kalau naik helikopter ya, yang saya cari itu adalah suara baling-balingnya itu. Ya, itu sangat bikin saya itu nostalgia. Ya, karena dulu saya dengan almarhum bapak saya sering naik helikopter. Jadi setiap saya naik helikopter, saya mengingat bapak saya di samping saya. Nah, ini kan adalah suatu kasus psikologi yang dimana ya, orang itu ditawarkan option lain, option yang lebih dari kondisi dia saat itu, tetapi dia menolak. Kayak gitu loh. Tapi dia menolak. Nah, makanya teknik itu sebenarnya nggak bisa dikopi, nggak bisa diikut-ikutin. Ya, kayak saya misalnya mentoring orang, kamu pakai metode saya aja. Nggak bisa dia ikut. Ya, yang bisa saya kasih tahu adalah ini bagaimana cara saya berpikir. Ini bagaimana keputusan saya. Ini alasan saya ngomong seperti ini. Tugas dia adalah nanti dia bikin decision sendiri. Dia choose gitu loh. Oh, sepertinya saya mau coba nih, gitu loh. Ya, jadi sepertinya saya mau nyoba nih option yang seperti ini. Akhirnya dia nyoba dulu pakai sepeda, gitu loh. Oh, nyaman pakai sepeda. Akhirnya dia nyoba dulu mungkin pakai motor. Ah, naik motor nggak nyaman. Ya kan, isi bensin mulu, gitu loh. Bensin lagi langka nih, gitu loh. Gitu ya. Daripada duitnya buat beli bensin, mending saya pakai buat beli es krim aja. Ya udah, dia milih naik sepeda gitu. Nah, kita harusnya memberikan kebebasan kepada si trader itu untuk memilih. Tapi memilih dengan cara memberikan mereka adalah pemahaman yang jelas, akal. Gitu loh, logik yang jelas. Tapi kalau kita hanya nunjukin, oh ini disebut ini disebut ini disebut itu. Saya rasa Anda itu rata-rata mungkin sudah kena brainwash, sudah terpengaruh. Gitu ya. Kebanyakan orang nggak sadar. Tapi kalau dikasih tahu, makin diajak ribut. Makanya saya malas berdebat dengan trader seperti itu. Gitu ya, makanya saya nggak suka nyalahin metode itu. Saya tidak peduli metodenya seperti apa. Yang saya harus tahu adalah dari metode itu perspektifnya seperti apa dulu, ya, perspektifnya seperti apa dulu, kemudian apa dia punya hasrat untuk menggunakan metode itu. Apakah ingin dilihat keren, apakah ingin seperti mayoritas orang yang sudah ramai menggunakannya, atau apa yang dia lihat, apa goalsnya gitu loh. Kenapa? Karena semua metode pasti bisa rugi gitu loh, ujung-ujungnya ya. Oke, dari kesimpulan saya, kalau saya bisa bilang ya, saya tidak pernah merubah pendirian saya dengan istilahnya perspektif si smart money konsep ini, yang dimana dari beberapa tahun yang lalu ya, kami sepakat untuk bilang bahwa smart money konsep ini bisa jadi hanyalah gimmick aja gitu ya, hanyalah suatu yang digimikin ya, hanyalah part of the marketing ya, untuk orang-orang itu memperkenalkan sesuatu hal yang baru, dijual dengan kemasan yang baru gitu loh. Jadi isinya sama aja gitu. Isinya SNR juga gitu, high low juga, nandain high low juga gitu. Ya, isinya juga candlestick juga, tapi dibungkus dengan packaging yang rapi
yang disebut SMC. Gitu. Yang disebut SMC. Nah, ini adalah pergimikan yang dikirimin secara masif ke orang-orang yang banyak, orang-orang yang punya curiosity. Ya, orang-orang yang lagi penasaran-penasarannya. Jadi kita bisa bilang seperti itu. It's just a gimmick, it's just part of the marketing. Kayak gitu. Karena kalau teman-teman pernah belajar teori-teori trading teknikal yang sangat-sangat istilahnya itu legenda seperti Elliott Wave, ya, teman-teman akan tahu bagaimana Elliott Wave itu bekerja. Kemudian teman-teman pernah kenal yang namanya Wyckoff schematic, teman-teman akan tahu juga bagaimana Wyckoff itu bekerja, ya, dan sebagainya. Jadi everything is just part of the game gitu loh. Ini hanyalah tentang marketing aja gitu loh. Ya, hanya tentang bungkus-membungkus gitu loh. Hanya tentang kemasan cantik, kemasan menarik aja gitu. Tapi isinya juga sama. Bahas apa? High low juga. Nandain high, nandain low, nandain candlestick juga. Ya kan? Itu aja juga yang dilihat kan. Ayo, coba teman-teman pikirkan. Ayo. Bagaimana kalau Smart Money konsep ini kita ganti aja namanya gitu. Kita ganti pakai nama kita sendiri. Kita bikin nama baru. Bisa nggak? Bisa. Gitu loh. Ya. Tapi karena ini sudah terlalu masif, saya rasa banyak orang salah paham. Ya, padahal kalau teman-teman telaah lagi ya, teman-teman koreksi lagi ya, ya sebenarnya ya Smart Money konsep itu aja gitu. Sama seperti metode-metode yang sudah dibuat jauh-jauh hari gitu loh. Sama gitu loh, ujung-ujungnya itu aja gitu loh. Ya, teman-teman harus sadar di situ. Makanya yang paling benar itu adalah sebelum kita mempelajari suatu metode, yang kita lihat dulu adalah esensi dari metode ini apa dulu, filosofi dasarnya apa dulu, kejelasannya apa dulu. Jangan sampai itu seperti bola panas, bola liar gitu loh, sepak takraw gitu loh ya. Jadi kayak kita main bola tapi pakai bola api. Ya udah, itu bolanya liar banget gitu, entah siapa yang kebakar akhirnya kan. Nah, jadi hati-hati ketika teman-teman mengalami suatu situasi yang dimana teman-teman itu merasa penasaran. Ya, merasa penasaran. Dan yang paling penting itu adalah esensi dari teman-teman menjadi seorang trader. Kalau teman-teman hanya mengejar metode, saya rasa teman-teman tidak akan profitable. Titik. Ingat itu ya. Karena yang membuat seseorang itu profit bukanlah metodenya. Ya, bukanlah metodenya, tetapi mental dengan model dia sebagai seorang trader yang memahami apa yang dia lakukan, menguasai apa yang dia lakukan, keterampilan yang dia punya, ya, dengan informasi yang dia punya, itu yang bisa bikin dia profitable, bukan metode. Metode hanyalah alat. Metode bisa salah. Tetapi kalau manusia itu punya mental dan model yang benar, kesalahan itu akan dia anggap ya biasa saja. Ya kan? Karena buktinya banyak orang menggunakan metode yang sama, hasilnya pasti beda. Itu menunjukkan bahwa metode tidak pernah menjamin seseorang itu profit. Apalagi teman-teman menggunakan time frame yang terlalu kecil tanpa mengetahui esensi dari penggunaan time frame yang kecil, itu bisa menyebabkan tiga hal ini, maka teman-teman sudah pasti tidak akan bertahan lama, tidak akan profitable, dan sudah pasti akan menjadi 95% atau 90% trader yang gagal. Percaya kata saya, ya, karena saya sudah membuktikannya bahwa yang bikin profit bukan metode. Ya, yang bikin profit, ingat, bukan metode. Oke? Sampai jumpa lagi teman-teman di pembahasan kita selanjutnya. Saya harap dari pembicaraan dan diskusi saya secara personal, dari subjektivitas saya, ini bisa memberikan teman-teman suatu gambaran bahwa suatu teknikal, suatu analisis, suatu teori itu harus didebatkan secara abstrak. Ya, tidak bisa hanya melihat dari profit. Karena apa? Sesuatu yang profit, hati-hati teman-teman, lagi dipancing untuk ikut MLM, lagi dipancing ikut ke dalam yang namanya bisnis kartel. Yang dimana pada suatu saat teman-teman kalau sudah kena batunya didor dari belakang. Oke, itu saja analogi yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman bisa mengartikannya dengan baik. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita selanjutnya. Thank you so much, bye-bye.